lulus dengan home base D4 akuntansi perpajakan. Hari ini saya akan menjelaskan RPS mata kuliah pengantar akuntansi 1 yang berfokus pada akuntansi sektor jasa dengan kode mata kuliah AP4230301 dengan total SKS sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini ada di semester 1 dengan jadwal perkuliahan itu ada di hari Senin dari pukul 8 sampai pukul 12.20. Adapun CPL atau capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama dari sisi sikap, yaitu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Kemudian dari sisi keterampilan umum, yaitu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Kemudian menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat atau sahih, serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Selanjutnya mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaannya. Selanjutnya mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Selanjutnya dari aspek pengetahuan, yang pertama yaitu menguasai konsep teoritis kerangka penyajian, penyusunan, dan analisa laporan keuangan dengan pemanfaatan teknologi digital secara mendalam baik perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur. Selanjutnya menguasai prinsip dan isu terkini, praktik akuntansi berterima umum. Selanjutnya ada keterampilan khusus yaitu mampu menyusun, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan, serta mengkomunikasikan laporan keuangan komersial bagi orang pribadi dan badan berdasarkan standar akuntansi keuangan dengan pemanfaatan teknologi digital. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Mata kuliah ini memiliki 3 CPMK utama. Yang pertama adalah mampu memahami konsep dasar akuntansi perusahaan jasa melalui analisis data dengan beragam metode yang sesuai. Kemudian yang kedua, mampu menguasai konsep dasar penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan jasa. Kemudian yang ketiga, mampu menguasai konsep tutup buku dan jurnal pembalik. Adapun kemampuan akhir tiap tahap pembelajaran atau sub CPMK dalam mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi aktivitas dan pengguna yang terkait dengan akuntansi, memahami persamaan dasar akuntansi, memahami akibat dari transaksi bisnis terhadap persamaan dasar akuntansi, dan menjelaskan 4 jenis laporan keuangan yang akan dipersiapkan. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menguasai dan mengaplikasikan prinsip dan teknik penggunaan akun debit dan kredit dalam mencatat transaksi bisnis. Sub CPMK ketiga, mahasiswa mampu memahami akuntansi berbasis akrual dan alasan diperlukannya penyesuaian. Sub CPMK keempat, mahasiswa mampu menghitung neraca saldo setelah penyesuaian dan mempersiapkan laporan keuangan. Dan sub CPMK yang kelima yaitu mahasiswa mampu memahami dan mempersiapkan jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Bahan kajian dari mata kuliah ini ada 5 bahan kajian. Yang pertama adalah konsep dasar akuntansi perusahaan jasa, kemudian proses pencatatan transaksi bisnis mulai dari debit, kredit, dan chart of account, kemudian proses penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian yang keempat ada laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, perubahan ekuitas, laporan neraca, dan laporan arus kas, serta yang terakhir adalah proses tutup buku. Adapun referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku dari Wegan dan Keiso pada tahun 2018 yang berjudul Accounting Principles edisi ke-13. Kemudian yang pendukungnya ada dari Haryono Yusuf tahun 2016 dengan judul Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1 edisi ke-7. Adapun kriteria penilaian dari mata kuliah ini di akhir pembelajaran adalah yang pertama kehadiran dengan bobot 30%, kemudian tugas dengan bobot 10%, dan UTS serta UAS dengan bobot masing-masing 25%, sehingga total bobot dari mata kuliah ini adalah 100%. Baik, terkait dengan proses pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini bisa dilihat di video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Ibu. Gimana kabar hari ini? Kabar baik Ibu. Kabar baik. Siap mengikuti kuliah? Siap Ibu. Jadi ini pertemuan kedua kita ya adik-adik ya. Setelah kemarin pada saat pertemuan pertama saya menjelaskan terkait dengan RPS dan kontrak kuliah. Jadi hari ini kita ada di mata kuliah pengantar akuntansi 1. Pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait dengan transaksi bisnis dan persamaan dasar akuntansi. Sebelum
dan izinkanlah saya untuk membawa doa ini secara agama Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat serta karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul lagi dalam kelas ini dalam keadaan baik, dan semoga ya Tuhan Yesus segala mata pelajaran yang dosen berikan kepada kami, semoga kami bisa menerimanya dengan baik, dan semoga segala pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti yang mengampuni kesalahan kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi pertemuan kedua ini kita akan membahas chapter 1 terkait dengan transaksi bisnis dan persamaan dasar akuntansi. Ini sudah saya sampaikan juga di RPS kita kemarin ya, pada saat saya menjelaskan RPS. Jadi ada 4 hal yang akan kita pelajari pada hari ini terkait dengan transaksi bisnis dan persamaan dasar akuntansi. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan identifikasi aktivitas dan pengguna yang terkait dengan akuntansi. Jadi apa saja aktivitas akuntansi itu, kemudian siapa saja yang menggunakan akuntansi. Kemudian yang kedua, kita akan melihat persamaan dasar akuntansi dan komponen-komponennya. Yang ketiga, kita akan melihat atau menganalisis pengaruh transaksi bisnis terhadap persamaan dasar akuntansi. Yang keempat adalah kita akan mulai mengenal terkait dengan 4 laporan keuangan yang sering disusun atau digunakan oleh perusahaan. Siap adik-adik ya? Kita masuk ke materi pertama terkait dengan aktivitas akuntansi dan siapa pengguna dari akuntansi. Yang pertama dari aktivitas akuntansi adalah transaksi. Dari transaksi yang terjadi di perusahaan, entah transaksi atas penjualan, entah transaksi pembelian, atau transaksi lainnya, akan kalian lakukan record atau pencatatan. Kemudian setelah dicatat, kalian akan melakukan pengklasifikasian. Selanjutnya kalian akan melakukan summarize. Selanjutnya setelah ini lewat, kalian akan melakukan prepare accounting reports. Terakhir, setelah laporan keuangan itu tersusun, maka kalian harus menganalisis dan menginterpretasikannya kepada user. Gitu. Jadi dianalisis, diinterpretasikan kepada user. Siapa user dalam akuntansi kan gitu sekarang pertanyaannya ya. Siapa saja sih pengguna data akuntansi itu? Jadi pengguna data akuntansi itu ada banyak sekali adik-adik. Baik dari sisi internal perusahaan ataupun dari sisi eksternal perusahaan. Siapa yang dari internal perusahaan yang membutuhkan informasi akuntansi? Yang pertama adalah finance atau orang keuangan. Kenapa di sini orang keuangan membutuhkan informasi akuntansi? Ada yang tahu? Kenapa kira-kira orang keuangan kita di perusahaan itu membutuhkan informasi akuntansi? Ada yang tahu atau ada yang bisa menerjemahkan apa yang saya tulis di depan? Angkat tangan. Ayo. Silakan. Karena orang finance di perusahaan itu dia mencatat semua pemasukan dan pengeluaran di satu perusahaan, segala sesuatu transaksi operasional maupun non operasionalnya, lalu dia mengontrol biaya-biaya yang dikeluarkan dalam satu perusahaan itu. Jadi dia harus mengetahui pertumbuhan keuangan perusahaan itu seperti apa melalui laporan keuangan perusahaan. Oke, untuk mengetahui pertumbuhan keuangan perusahaan itu seperti apa? Untuk apa kira-kira orang finance itu harus tahu pertumbuhan keuangan perusahaan? Pernah dengar pemegang saham atau investor? Siapa mereka? Pihak eksternal yang menginvestasikan modalnya di perusahaan. Jadi orang finance ini perlu tahu keuangan perusahaan itu salah satunya adalah untuk memastikan apakah dia punya cash untuk membayarkan dividen kepada pemegang saham. Apa dividen itu? Pernah dengar nggak kalian? Dividen itu apa? Apa? Pembagian laba oleh perusahaan kepada pemegang saham. Kemudian yang kedua ada marketing. Kenapa sih marketing? Marketing kan cuma memasarkan produk gitu ya. Kenapa sih mereka harus tahu informasi keuangan perusahaan sih? Silakan. Oke, silakan Konfitri. Kenapa marketing harus tahu keuangan perusahaan? Karena supaya kalau misalkan perusahaan itu misalnya di produk air
itu supaya bagian marketing bisa menentukan harga jual produk tersebut untuk bisa dipasarkan dan bisa mendapatkan penjualan sesuai dengan keadaan keuangan perusahaan. Oke, tepat sekali ya. Marketing itu butuh tahu terkait dengan laporan keuangan atau data keuangan perusahaan itu sebenarnya untuk menentukan harga jual produk. Untuk apa? Tentu saja untuk memaksimumkan keuntungan. Karena perusahaan yang orientasinya profit itu pasti tujuan utamanya adalah memaksimalkan keuntungan. Dari mana keuntungan itu bisa didapatkan? Dari penjualan dengan cara meningkatkan penjualan atau menekan biaya operasional. Selanjutnya ada human resource. Kenapa? Kenapa sih HRD itu butuh laporan keuangan? Kenapa kira-kira? Ini untuk kalian loh, untuk kita-kita loh. Oke, silakan. Kalau menurut saya, kenapa HRD atau Human Resource itu mengetahui bagaimana kondisi laporan keuangan perusahaan? Karena HRD itu harus tahu apakah perusahaannya mampu membayar karyawan atau tidak. Oke, betul. Karena HRD ini terkait dengan karyawan di perusahaan ya, pengembangan SDM di perusahaan ya. Jadi HRD itu harus tahu kemampuan perusahaan untuk bisa nggak si perusahaan ini menggaji karyawannya, bisa nggak memberikan bonus, bisa nggak meningkatkan penghasilan gitu ya. Kalau orang bekerja di suatu perusahaan pasti ingin setiap tahun, setiap periode itu penghasilannya meningkat. Terakhir, manajemen. Kenapa sih manajemen itu perlu mengetahui? Jadi mereka perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Data akuntansi itu dibutuhkan oleh mereka adalah untuk melihat produk mana sih yang paling untung dari yang mereka produksi di perusahaan. Kira-kira produk mana yang harus saya produksi lebih banyak? Kira-kira produk mana yang harus saya hentikan produksinya karena ternyata tidak menguntungkan. Oke, kalau tadi ada pengguna internal, berarti sekarang ada pengguna eksternal. Siapa pengguna eksternal dari data akuntansi atau laporan akuntansi atau laporan keuangan perusahaan? Investor, kreditor. Kenapa investor? Penting nggak laporan keuangan untuk investor? Penting, sangat penting gitu ya. Karena pada saat kita memutuskan untuk investasi, pada saat kita memutuskan untuk menaruh modal kita di perusahaan, berarti kita harus memastikan perusahaan itu akan memberikan keuntungan kepada kita. Minimal perusahaan itu bisa membayarkan dividen. Karena tujuan investasi adalah untuk mencari keuntungan juga, mendapatkan pengembalian dari uang yang kita investasikan. Kemudian investor juga perlu untuk membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Kira-kira saya harus invest di perusahaan yang mana ya? Gitu. Jadi untuk membandingkan perusahaan tersebut, investor membutuhkan laporan keuangan supaya bisa dianalisis kesehatan keuangannya. Nah, kemudian pihak eksternal berikutnya adalah siapa? Kreditor. Kenapa kreditor? Siapa itu kreditor? Ada yang tahu nggak? Siapa kreditor itu? Pihak bank. Kenapa pihak bank? Biasa Silakan. kalau misalnya dari pihak perusahaan mengajukan pinjaman, jadi pihak bank juga meminta laporan keuangannya, apakah laporan keuangannya itu pantas diberikan pinjaman atau memang posisi laporan keuangannya itu rugi bukan laba. Jadi untuk mengevaluasi apakah pantas diberi pinjaman atau tidak. Oke. Jadi kenapa kreditor? Tepat ya jawabannya ya. Kenapa kreditor? Salah satunya pihak bank itu harus mendapatkan informasi keuangan atau menerima laporan keuangan perusahaan untuk membuat keputusan apakah si bank ini akan memberikan pinjaman atau tidak ke perusahaan yang bersangkutan. Kalau memberi pinjaman, kira-kira limit pinjamannya berapa? Jangan sampai nanti sudah diberikan kredit yang banyak, tiba-tiba perusahaannya tidak bisa membayar. Sama halnya dengan kalian. Kalau kalian meminjam uang di bank, pasti dimintakan apa? Slip gaji salah satunya. Benar nggak? Benar, karena pihak bank harus tahu kira-kira orang ini akan saya berikan pinjaman berapa banyak, seberapa tinggi saya bisa berikan pinjaman kepada si A, si B, dan si C gitu, supaya juga pihak bank tidak rugi. Kan mereka menghindari kredit macet ya adik-adik ya. Sehingga dari itu mereka harus melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Jelas ya sampai di sini ya. Ada pihak lain lagi yang banyak sekali sebenarnya yang membutuhkan informasi keuangan. Salah satunya siapa? Otoritas pajak.
Jelas, karena negara itu penghasilan utamanya terbesarnya dari pajak. Pajak dibayarkan based on laporan keuangan gitu. Jadi kita melaporkan pajak itu juga harus melampirkan laporan keuangan. Sampai di sini jelas ya, adik-adik ya? Oke, setelah mengetahui siapa pengguna dari akuntansi itu, kita mulai masuk ke akuntansinya sendiri. Kita mulai akan belajar terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Jadi ini akan kalian gunakan seterusnya sampai kalian menyusun laporan keuangan. Jadi persamaan dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilities plus owner equity. Aset itu adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan, ya. Kemudian liabilities itu adalah kewajiban atau utang yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian owner's equity itu adalah modal yang disetorkan oleh pemilik usaha. Jadi aset, ini asetnya ya, ini aset perusahaan. Ya adik-adik ya. Utang dan owner's equity itu adalah sumber asetnya. Kalau kalian punya aset pasti ada sumbernya dong, gitu ya. Tidak mungkin asetnya datang sendiri tanpa ada sumber. Jadi sumbernya itu bisa dari utang, bisa dari modal. Misal kalau kalian punya aset 100, kalian punya aset 100 ya. Kemudian dari modal itu ada 60. Berarti sisanya dari mana? Utang berapa? 40. Oke, jadi harus balance antara aset dan sumber aset. Sekarang ada persamaan akuntansi yang diperluas lagi. Diperluasnya dari aspek apa? Dari aspek modalnya. Bahwa modal itu, ada nggak yang bisa lihat apa perbedaannya antara persamaan akuntansi yang pertama dengan yang diperluas ini? Ada nggak yang bisa menemukan apa kira-kira beda dari persamaan dasar yang pertama, yang ini ya, aset, utang, plus modal. Kemudian yang diperluas itu sama, aset sama dengan utang plus modal. Modal dari perusahaan itu bisa dipengaruhi oleh yang pertama adalah owner's capital atau modal yang disetor oleh si pemilik. Kemudian akan turun atau berkurang apabila ada pengambilan dari pemilik. Benar ya? Kalau misalnya awalnya punya modal 100, diambil 20, modalnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Berarti pengambilan pemilik itu sifatnya adalah mengurangi modal, gitu ya. Kemudian modal ini bisa bertambah apabila ada pendapatan, kemudian akan berkurang apabila ada expenses atau biaya atau beban. Itu ya. Selanjutnya kita lanjut ke siklus akuntansi. Jadi akuntansi itu sebuah siklus ya adik-adik ya, yang harus kalian lalui supaya kalian bisa menyusun laporan keuangan. Apa saja siklus itu? Apa saja tahap-tahap yang harus kalian lewati itu? Yang pertama adalah analisis transaksi bisnis. Jadi kalian harus menganalisis transaksi bisnis, apakah transaksi itu termasuk transaksi bisnis atau tidak? Apakah transaksi itu harus kita catat secara akuntansi atau tidak? Karena step selanjutnya setelah kalian melakukan analisis transaksi ini adalah melakukan pencatatan. Melalui apa pencatatannya? Melalui jurnal. Jadi nanti kalian akan membuat yang namanya jurnal umum. Untuk step keduanya, setelah kalian melakukan analisis transaksi, kalian akan mencatat melalui jurnal umum. Kemudian selanjutnya setelah kalian menjurnal, kalian akan melakukan yang namanya posting. Posting ini adalah proses kalian memindahkan ayat jurnal ke dalam buku besar. Ada di akuntansi namanya buku besar. Jadi setiap akun yang kalian jurnal di sini harus kalian buatkan buku besar. Berapapun akun yang kalian jurnal itu harus kalian buatkan buku besar tersendiri, gitu ya. Selanjutnya setelah buku besar kalian akan masuk ke trial balance atau neraca saldo. Jadi nanti akhir dari buku besar itu adalah kalian mengetahui saldo dari masing-masing akun. Nanti saldo-saldonya itu akan terlihat di trial balance kalian. Setelah trial balance ada yang namanya penyesuaian. Nah, di sini jurnal penyesuaian. Kalian buat jurnal lagi. Selanjutnya, setelah penyesuaian, kalian akan membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah itu, baru kalian bisa membuat laporan
penutup, kemudian closing trial balance. Oke, adik-adik, sampai di sini ada pertanyaan mungkin dari adik-adik untuk materi kita. Oke, silakan deh. Oke baik Bu, pertanyaannya Di slide yang ini, bukan di slide yang sebelumnya tadi, yang dianalisis tadi. Ya. Analisis. siklus akuntansi. Iya Bu. Oke, pertanyaan terkait siklus akuntansi yang mana? Pertanyaannya cukup singkat Bu, kan Ya. sesudah pembuatan jurnal umum tadi Bu, kita masuk ke posting. Oke. Jadi di posting itu kita posting apa di sini? Ya, oke, posting itu seperti yang saya jelaskan tadi adalah proses memindahkan ayat jurnal ke buku besar. Misal nih, saya contohkan dulu satu ya. Yang tadi lagi membeli komputer gitu ya. Perusahaan membeli sebuah komputer dengan harga 5 juta gitu misalnya ya. Pada saat membeli komputer ini akan di jurnal gitu ya. Kita akan membuat jurnal. Jurnal atas pembelian komputer secara tunai itu nanti adalah peralatan kantor di sini. Lawannya adalah kas pada saat kita membelinya secara tunai gitu ya. Tapi pada saat kita membelinya secara kredit atau tidak kita bayarkan secara langsung itu akan menghasilkan utang gitu ya. Misalnya di sini 5 juta. Ini adalah yang di debit, ini adalah yang di kredit. Nanti pada saat memposting kalian akan memindahkan ayat jurnal ini ke dalam buku besar. Yang sederhana aja, nanti buku besarnya itu ada dalam bentuk T. Misal kita buat dulu peralatan kantor. Letaknya adalah di debit. Nanti di sini akan masuk 5 juta atas pembelian peralatan kantor yang tadi. Jadi ayat jurnal ini yang akan kita posting ke dalam buku besar, akan kita pindahkan setiap yang kita jurnal tadi. Jelas ya Dek ya? Oke, kita lanjut ya adik-adik ya. Lanjut ke materi berikutnya. Setelah tahu siklusnya, sekarang kita akan melihat laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Tadi saya mengatakan bahwa ada 4 ya. Ada 4 laporan ya yang umumnya disusun oleh perusahaan. Yang pertama ada yang namanya laba rugi di sana. Kemudian yang kedua ada laporan perubahan modal. Kemudian ada balance sheet, itu adalah laporan neraca. Kemudian yang ketiga ada cash flow. Apa saja informasi yang ada di laporan keuangan ini? Jadi nanti di income statement ini atau laporan laba rugi ini kalian bisa mengetahui informasi apakah perusahaan itu posisinya laba atau rugi. Kalian akan melihat adanya total dari pendapatan atau penjualan perusahaan. Terlihat juga nanti seluruh biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jika lebih besar pendapatan daripada biaya, perusahaan rugi atau laba? Laba ya. Kemudian lanjut kita ke laporan perubahan modal. Jadi di sana akan terlihat apakah modal yang kita miliki di perusahaan itu meningkat atau menurun. Tadi sudah jelas, saya jelaskan sebelumnya bahwa modal itu bisa meningkat jika ada pendapatan atau jika ada setoran modal dari pemilik. Tapi modal itu juga bisa menurun apabila ada penarikan oleh pemilik atau ada biaya yang dikeluarkan. Kemudian di balance sheet ini neraca ya. Kalau misalnya kalian di neraca itu kalian akan melihat beberapa informasi. Jadi kayak gini nanti. Di sini ada aset, di sini ada utang, di sini ada modal. Ini adalah persamaan dasar akuntansi yang tadi saya jelaskan. Makanya neraca itu harus balance kalau di akuntansi gitu ya adik-adik ya. Di sini akan ada aset, hartanya. Di sini ada utang, ada modal. Ini sumbernya. Kemudian cash flow tadi saya jelaskan bahwa di sana akan melihat aliran kas, entah kas masuk ataupun kas keluar. Dari mana sih kas masuknya? Untuk apa sih kas keluarnya? Nah itu bisa kalian lihat di laporan cash flow. Kita lihat sedikit contohnya. Ada revenue, ada expenses.
pendapatan biaya. Nanti mendapatkan laba atau rugi di bawahnya, gitu ya, di laporan laba rugi. Kemudian di owner's equity ada investasi oleh pemilik. Kemudian laba yang di sini, laba yang di laporan laba rugi akan masuk ke net income di laporan perubahan modal. Jadi antara laporan ini saling terkait ya adik-adik ya. Makanya di akuntansi itu kita sering mengurutkan dalam membuat laporan keuangan itu. Yang pertama kita akan membuat laporan laba rugi, kemudian kita membuat laporan perubahan modal, kemudian yang terakhir baru kita membuat laporan neraca. Karena nanti angka-angka di masing-masing laporan itu saling terkait dan melengkapi laporan yang lain gitu. Oke, adik-adik, itu materi yang kita pelajari hari ini. Untuk evaluasi hasil pembelajaran kita hari ini akan ada mini games. Jadi mohon dipersiapkan gadget kalian, handphone beserta kuotanya. Sekarang kalian masuk ke Kahoot adik-adik. Oke, sudah semua ya adik-adik ya? Masuk di Kahoot ya. Jadi nanti di dalam games ini akan ada 10 pertanyaan yang bisa kalian jawab. Yang masing-masing pertanyaan itu kalian bisa jawab dalam waktu 10 detik ya. Nanti masing-masing soal itu ada yang poinnya standar, ada juga yang poinnya ganda. Jadi pada saat kalian merasa tertinggal poinnya, coba usahakan di poin yang ganda gitu. Konsentrasi ya adik-adik ya. Siap ya? Kita mulai ya. Oke, sudah ya? Kita mulai. Kita start. 1, 2, 3. Yang benar, 3 yang salah. Kita lihat. Disusul oleh Rilin. Kali ini next. Kita lihat podiumnya. Siapakah pemenang Kahoot kali ini? Joy! Untuk pemenang hadiahnya. Oke, kita lihat sedikit ya adik-adik ya terkait dengan apa isi games kita. Diskusikan desain produk bersama pelanggan merupakan salah satu bentuk transaksi bisnis. Benar atau salah? Salah ya. Kemudian prive dapat menyebabkan penurunan modal, betul? Betul. Oke. Siklus akuntansi setelah posting adalah neraca saldo. Kemudian informasi yang ada dalam laporan neraca kecuali yang tidak ada adalah pendapatan. Laporan keuangan perusahaan terdiri dari kecuali laporan pendapatan. Kewajiban akan muncul apabila perusahaan meminjam uang di pihak yang memberikan pinjaman kepada perusahaan disebut kreditur. Nanti kalian baca-baca lagi adik-adik ya, materinya akan saya sharekan lagi ke kalian. Jadi tolong dibaca lagi sebelum kita next ke materi selanjutnya. Oke, kita cukupkan pertemuan hari ini adik-adik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang. Terima kasih.